Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' An-Nasruh, para guru, para tokoh, para sepuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, atalallahu hayatana ala ta'ati. Semoga Allah panjangkan usia kita semua untuk selalu taat padanya. Wa syafa mardana, yang sakit Allah sembuhkan. Wa yassara umurana, urusan Allah mudahkan. Wa qadha hawaijana wa duyunana, yang punya hajat dikabulkan, utang-utang dilunaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita kemarin tentang akikah, insyaallah pada kesempatan ini hibah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hibah, hibah, ta'riful hibati wa masyru'iyatuha, pengertian hibah dan disyariatkannya hibah. Tastamilul hibatu alal hadiyati was sadaqati. Hibah ini mencakup hadiah dan sedekah. Bahasa Indonesia, hibah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Tapi ini juga mencakup tentang hadiah dan sedekah. Li'annal hibatah was sadaqatah wal hadiyatah wal atiyatah ma'aniha mutaqaribatun. Karena makna hibah, sedekah, hadiah, atiyah itu saling berdekatan. Artinya keempat terma, empat istilah ini maknanya saling berdekatan antara hibah, sedekah, hadiah dan atiyah, karena keempat-empatnya sama-sama terjadi pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Fa in qusida minha talabut taqarrubi ilallahi ta'ala bi'i'ta'i muhtajin. Jika pemberian itu bertujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, fahiya shadaqatun, maka itu disebut dengan sedekah. Artinya pemberian yang kita serahkan kepada orang yang butuh, yang kekurangan, maka itu namanya adalah sedekah. Sebab nanti sedekah ini tidak diperkenankan kepada orang yang kaya, baik kayanya itu tidak kurang, pas-pasan, maupun kaya raya. Wa in humilat ila makanil muhda ilaihi iqdaman lahu wa tawaddudan. Kalau pemberian itu nanti dibawa kepada tempat orang yang menerima, iqdaman lahu, tujuan dan motivasinya sebagai bentuk penghormatan, wa tawaddudan, dan mengungkapkan rasa suka dan cinta, fahiyah hadiyatun, maka itu disebut dengan hadiah.
Artinya pemberian yang kita serahkan kepada seseorang, kita berikan kemana? Ke tempat dia tinggal, tujuannya memang karena bentuk suka, bentuk senang kepada orang itu, atau bentuk penghormatan, maka itu namanya adalah hadiah. Hadiah juga ini terkait tentang prestasi yang dimiliki oleh seseorang lalu kita berikan kepadanya, itu juga namanya hadiah. Wa illa fahiyah hibatun, kalau bukan ya berarti nanti disebut dengan hibah. Wal atiyah al hibatu fi maradil mauti, sementara atiyah itu adalah pemberian yang dilakukan seseorang yang sedang sakit, tak lama lagi akan meninggalkan dunia, itu namanya atiyah. Ini istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, yang sifatnya bukan wajib, kalau wajib nanti kan namanya zakat. Kalau orang itu butuh, kemudian dia juga lapar, dia kurang, maka pemberian kita kepada orang itu disebut dengan sedekah. Dan orang-orang yang gemar bersedekah, dermawan ini masuk satu di antara golongan yang dirindukan surga. Nah, kemarin yang ibu-ibu masuk yang dirindukan surga. Tapi kalau bentuknya adalah mengungkapkan rasa suka, cinta, senang, penghormatan, maka itu disebut dengan hadiah. Tapi kalau pemberian yang dilakukan orangnya ini sedang sakit yang tak lama lagi ini akan dijemput, maka namanya atiyah. Tapi kalau nanti pemberian ini dipesan oleh orang yang masih hidup, diserahkan kalau sudah mati, namanya wasiat. Ini perbedaannya, yang intinya sama-sama pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian wal hibah, nah baru nih, fil istilahi syar'i, dalam terminologi syariah, hibah adalah aqdun yufidu tamlikah bila iwadin halal hayati tatawu'an. Hibah itu sendiri adalah akad transaksi yang bermakna yaitu kepemilikan tanpa adanya pengganti, diberikan ketika masih hidup, yaitu tatawuan yang sifatnya sunnah. Berarti pemberiannya itu pindahnya kepemilikan kepada seseorang tanpa adanya pengganti, baik barang yang beda maupun alat tukar yang sifatnya adalah anjuran, disebut juga dengan hibah. Itu definisinya. Wa arrafahal hanabilatu, ulama madhab Hambali mendefinisikan bi annaha tamliku jaizit tasarrufi malan, yaitu memindahkan kepemilikan orang yang boleh melakukan tindakan malan makluman, hartanya jelas diketahui, au majhulan atau tidak diketahui, ta'adzarah ilmuhu, yang memang ini nanti ada alasan tidak diketahui, maujudan ya barangnya ada, makduron ala taslimihi bisa diserahkan, ghairu wajibin sifatnya tidak wajib, fil hayati ketika hidup, bila iwadin tak ada yaitu pengganti, bima yu'addu hibatan urfan, secara urfi budaya memang disebut dengan pemberian, min lafdi hibatin wa tamlikin wa nahwihima, menggunakan sigot hibah memberi atau yaitu
pemindahan kepemilikan dan lain-lainnya. Biasanya kita bilang, nih buat kamu. Nah, itu namanya adalah hibah. Itu adalah hibah. Kenapa kemudian tadi yaitu ada istilah-istilah yang menjadi qayyid. Ada istilah-istilah nanti yang menjadi pembatas, sehingga definisi yang disampaikan oleh ulama madhab Hambali itu nanti ada hal-hal yang tidak bisa masuk dalam kategori itu. Wal quyud ihtirazun anil ariyah. Tadi ada sifat-sifat yang menjelaskan tentang apa itu hibah, karena ariyah itu tidak masuk dalam kategori hibah. Ariyah itu adalah meminjamkan barang kepada orang lain itu dapat manfaat tapi barangnya dikembalikan. Itu namanya ariyah. Jelas kan? Jadi kalau ada barang yang kemudian diserahkan pada orang lain supaya digunakan manfaatnya tanpa ada pembayaran, tapi barangnya dikembalikan, itu namanya ariyah. Ariyah. Kalau tidak dikembalikan tanpa bilang-bilang jadi milik, nanti terjebak pada sarikoh, nyuri, minjem nggak balik, minjem nggak balik. Tapi kalau memanfaatkan punya orang tanpa izin dari pemiliknya, tanpa dimiliki barangnya, namanya nanti adalah ghosab. Punya orang dipakai, manfaatnya diambil, tidak dibawa pulang, dikembalikan, namanya ghosab. Sandal saya di belakang tiba-tiba pindah tempat, berarti ada yang make. Manfaat make sandal saya didapat, cuma tak dibawa pulang, namanya ghosab, dosa. Jelas maksudnya ini. Tapi kalau dipakai pindah tempat dari masjid ke rumah, tidak dikembalikan, namanya sarikoh, nyuri. Kalau datang ke sini izin ke saya mau make, tidak dibawa pulang dan dikembalikan ke tempatnya, namanya adalah ariyah. Itu adalah minjam. Jelas? Kalau ke bank bukan minjem seperti sandal, namanya ngutang. Bisa dibedakan nih. Nah, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab, dalam fikih. Nah, ini. Kemudian juga supaya nanti wa nafaqati zaujatin, nafkah pada istri itu tidak masuk dalam kategori hibah. Sebab nafkah itu sifatnya wajib. Sementara hibah itu ghairah wajibin, sifatnya tidak wajib. Kalau di luar dari kewajibannya lalu mau ngasih yang lainnya, baru boleh dikatakan hibah. Ini tempat tinggal sudah kewajiban ada, itu disebut dengan papan. Makan sudah dijamin, disebut dengan pangan. Pakaian itu sudah juga ada, namanya sandang. Sandang, pangan, papan ada, tapi masih menyerahkan mobil pada istrinya, itu juga bisa dinyatakan hibah, bukan nafkah. Jelas? Bisa dibedakan. Itu. Wa wasiyatin. Nah, ini juga supaya juga bisa dibedakan dengan wasiat, maka pakailah kata fil hayah, yaitu diberikan ketika masih hidup. Kalau barangnya diberikan setelah pemiliknya meninggal, disebut dengan wasiat. Itu bedanya. Makanya definisinya ada qayyid, yaitu fil hayati, dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti itu namanya adalah wasiat. Tapi kalau meninggal tanpa memberikan, ada sigot hibah, yang dapat adalah keluarga kerabatnya, yaitu namanya nanti
tirkah atau warisan. Nah, ini terkait tentang kepemilikan. Ini saya masih hidup, nanti kalau saya mati sepertiga ini buat masjid. Setelah saya mati itu disebut dengan wasiat, karena barang saya dipindah tangankan kepada yang saya pesankan, yaitu saya sudah meninggal. Kalau masih hidup tidak boleh. Sisanya nanti meskipun saya tak bilang-bilang, namanya tirkah atau disebut dengan warisan. Nah, ini bedanya nih. Tapi kalau enggak bilang-bilang punya tanggungan ke orang belum bayar, namanya ngutang. Bisa dibedakan ya, namanya ngutang. Wa nahwi bai'in, diberikan juga batasan supaya bisa dibedakan bahwa hibah itu berbeda dengan bai', transaksi jual beli. Karena hibah itu bukan transaksi jual beli, yang memberi itu tidak dapat iwad, tidak dapat timbal balik, tidak ada feedback dari yang menerima. Jelas? Kalau baik jual beli, saya punya barang, itu ada timbal balik apa? Uang, namanya baik. Bisa dibedakan? Ini namanya nanti definisinya yaitu komprehensif. Artinya hal-hal yang mirip transaksinya tidak masuk kategori hibah. Nah, hibah ini tentunya pada kondisi-kondisi tertentu itu sangat dianjurkan, terutama yaitu kepada kerabat, khususnya yaitu adalah anak keturunan. Jangan sampai kepemilikan kita terlalu banyak jadi tirkah, jadi warisan. Takutnya nanti belum beres jadi rebutan. Maka mumpung masih hidup, kemudian ini sudah dibagi atas nama hibah. Insya Allah kalau sudah mapan anak keturunan kita, yang kita tinggalkan tak terlalu banyak, insya Allah cenderung aman. Tapi kalau tidak dibagi-bagi, khawatir nanti cenderung jadi rebu. Tapi mudah-mudahan anak cucu kita soleh dan solehah, mapan semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga adalah wal hibatu masyru'atun mandubun ilaiha. Hibah ini juga disyariatkan dan sifatnya sunnah, dianjurkan. Karena Allah berfirman, fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kalau para istri-istri itu suka, senang, rela hati memberikan yang ia punya kepada kalian, mahar maksudnya, fakuluhu, makanlah. Apa? Yaitu hani'am mari'a, makan dengan tenang, dinikmati dan bersahaja. Ini terkait tentang mahar seorang istri yang sudah dibayar, tapi istri itu mau menyerahkan dengan rela kepada suaminya untuk bisa dimakan, maka dipersilahkan. Karena mahar itu hak paten seorang istri. Wa qaulihi subhanahu, dan juga ada firman Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabanis sabil. Firman Allah yaitu memberikan kekayaan kepada orang yang ia cintai berdasarkan senang suka cinta. Siapa? Dzawil qurba, yaitu kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabanis sabil, dan ibnu sabil. Dengan demikian yang diutamakan pemberian itu adalah dahulukan kerabat terdekat.
Jadi kerabat terdekat itu yang diutamakan bisa menerima dan mendapatkan pemberian dari kita. Itu yang diutamakan. Baru wal yatama, anak-anak yatim. Tapi kalau anak yatimnya masuk dari keluarga kerabat, maka itu tentu lebih didahulukan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Kalau orang miskinnya itu masuk bagian kerabat, maka itu diutamakan. Jangan sampai kita mendahulukan orang miskin dari bukan kerabat, tapi kerabat kita lupakan. Wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling suka dan cinta. Jadi kalau saling memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa suka dan rasa cinta kepada sesama. Apalagi yaitu diberikan kepada kerabat terdekat. Apalagi nanti hadiahnya itu diberikan kepada kedua orang tua. Nanti sering ngasih hadiah kepada orang tuanya orang, kepada orang tua sendiri itu malah jarang-jarang. Nanti ngasihnya itu kepada tantenya orang keseringan, ke tante sendiri hampir tak pernah yaitu memberikan hadiah. Sering neraktir saudarinya orang, saudari sendiri tak pernah dapat traktiran makan. Nah ini artinya tahadu tahabu, kalau kita saling memberikan hadiah, insya Allah rasa cinta dan suka itu akan muncul dan timbullah yaitu kasih sayang. Itu harapannya. Cuma kalau pejabat tidak boleh. Karena itu nanti bisa mempengaruhi kebijakan, bukan cuma kebajikan. Yang disebut dengan gratifikasi. Ini khawatir nanti. Ini kalau sering dapat hadiah, ini bisa juga nanti mempengaruhi yaitu kebijakan. Jadi kalau bahasanya guru-guru, al-insan abdul ihsan. Manusia itu cenderung menjadi hamba kebaikan orang. Kalau sudah sering dapat pemberian, maka dia akan tunduk manut. Kalau kata orang kampung saya, bukan cuma sami'na, tapi juga wa atorokna. Oh, tahu itu. Jadi bukan cuma sami'na, tapi juga wa atorokna. Ini beliau paham nih. Manut, atoro itu, manut itu bukan bahasa Arab aja, bahasa Madura. Atoro itu manut. Nah, ini itu kata orang kampung saya. Jadi orang kalau sudah sering dapat hadiah, insya Allah dia bukan cuma siap, tapi juga laksanakan. Itu kan konsepnya. Jadi kalau pengen aman dan juga damai dengan kerabat, sahabat, dan tetangga, seringlah memberikan hadiah. Sering memberikan hadiah. Orang jauh yang sering ngasih hadiah akan lebih disukai daripada saudara tak pernah ngasih hadiah tapi sering marah-marah. Bener nggak nih kira-kira ini? Meskipun kakak kalau sering marah-marah, tak pernah ngasih hadiah, dia takkan lebih disenangi daripada tetangga, tapi sering ngasih hadiah. Orang kalau sering ngasih hadiah, meskipun kadang itu ngomel, itu yang dimarahi tidak langsung tersinggung, tapi senang, tar habis ini dapat. Nah ini orang kalau makanya tahadu tahabu, marahnya pun juga dianggap bagian dari cinta. Nah ini kalau sering ngasih hadiah. Ini pertanyaannya, suami-suami sudah sering ngasih hadiah apa belum? Takutnya cuma nafkah.
Sering, alhamdulillah pun, alhamdulillah. Ini perlu jadi teladan ini. Oh ya. Hah? Oh begitu ya. Maksudnya ke istrinya bapak. Oh ya, berarti kan ke ibu, bukan ke istrinya, tapi ke istrinya bapak. Berarti ke ibu. Kemudian Nabi juga bersabda, la tuhaqqirannah jaratun an tuhdiyah li jaratiha walau farisna satin. Jangan pernah seorang tetangga, ini kalau jarun kan biasanya tetangga, yaitu laki, ini perempuan. Karena yang sering berbagi dengan tetangga itu laki apa perempuan? Nah, perempuan, mama ya. Jangan pernah seorang tetangga meremehkan apa yang dia hadiahkan kepada tetangganya, walau farisna satin, sekalipun sebesar kuku kambing. Itu penting itu. Penting. Jadi jangan pernah meremehkan hadiah yang diberikan oleh kita kepada tetangga, atau tetangga ngasih kita meskipun sebesar yaitu kuku kambing. Bukan cuma ngasih kuku ya. Itu udah matang. Itu udah matang, kuahnya ada, isinya cuma satu nyemplung, yaitu kukunya kambing. Oh berarti ini kuahnya kambing. Itu kuahnya kambing. Kalau cuma kasih kukunya satu, ini artinya bahwa kalau memberikan hadiah, bahasa kita, jangan lihat pemberiannya, tapi lihat yaitu adalah perhatian dan ketulusannya dalam memberi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah tentram dan aman. Berikutnya, mana tadi ini? Nah, wa qaulihi aidon, dan juga sabda Nabi. Jangan sampai kita kayak sabda Nabi nih. Al-aidu fi hibatihi, orang yang kembali mengambil pemberiannya, kal kalbih yaqi'uh, bagaikan asu yang muntah, summah ya'udu fi qaihi, lalu dia balik makan kembali muntahannya. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti asu yang sudah muntah, tapi muntahannya kembali dijilat dan dimakan. Nah, berarti kalau sudah ngasih jangan diminta kembali. Kalau sudah diserahkan jangan kembali diambil. Tapi insya Allah kita tidak ya. Enggak, paling maaf keliru. Paling kita bilang maaf keliru. Kenapa? Tadinya mau ngasih goceng kok yang keluar 100.000. Ya, maaf, keliru. Tapi kalau mau ngasih 100.000 yang keluar goceng, itu ndak minta maaf. Kan begitu kita ya, nggak minta maaf. Maaf keliru, enggak. Nah, pas yang keluar begitu, berarti itu sudah takdir. Wan aqadal ijma'u ala istihbabil hibati bi jami'i anwa'iha. Ijma' ulama ini memang sudah terjadi, sudah ada bahwa hibah itu disepakati, masuk dianjurkan hibah dengan segala jenis bentuknya. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah membantu yaitu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa hiya lil aqaribi afdalu, memberi itu kalau diserahkan kepada kerabat, afdolu itu lebih afdol. Kenapa? Li'anna fiha silatarrohimi, karena memberi pada kerabat juga ada unsur silaturahmi. Jadi memberi pada kerabat ada unsur silaturahmi. Nah ini wattafaqal a'immatuh ala annal hibatah tasihu bil ijabi wal qabuli wal qabdi. Ulama ahli fikih, ulama sepakat bahwa hibah itu sah, yaitu dengan adanya ijab, qabul, dan seserahan. Kalau cuma ijab ada,
kabulnya ada, barang yang nggak dikasih nggak sah. Ijab itu dari orang yang pertama, saya kasih sampean uang segepok, saya kasih handphone, kabulnya saya terima, kobetnya nggak ada, mana handphonenya? Hah? Oh begitu ya. Ya, artinya itu namanya bukan cuma hibah, jadi hibah kibul gitu. Jadi tiga nih, satu ada ijab yaitu dari yang memberikan, yang kedua ada qabul dari yang menerima, dan ada qobat yaitu serah terima. Saya kasih kamu sepeda motor, saya terima, motornya nggak ada, nggak dikasih. Nah, tidak sah. Tapi kalau barangnya ada serah terima, baru sah. Makanya sebagian ulama tasihhu hibah itu sah satu bil ijab, yaitu penyerahan, wal qabul dan penerimaan, wal qabat ada barang yang diserahkan. Ini jangan sampai cuma mau ngasih tak pernah ada barang yang diserahkan. Wa ajma'u ala anna al-wafa'a bil wa'di fil khairi matlubun. Ulama juga sepakat bahwa menepati janji kebaikan itu ya harus dilakukan. Artinya matlubun itu harus dipenuhi kalau janjinya janji kebaikan nih. Tapi kalau janji kebaikan jangan sampai ada yang tersakiti. Nanti bilang, mama mohon maaf, saya sudah terlanjur janji kepada seseorang. Janji apa? Terlanjur janji kalau dia misalnya tak ada lagi yang menafkahi, saya sudah terlanjur janji untuk menggantikannya ngasih nafkah. Ini kira-kira itu kebaikan apa bukan, Waji? Bu, itu kebaikan apa bukan? Kebaikan ya. Sudah terlanjur janji begini gimana nih? Jadi alasan nanti itu. Nah, maka istri yang solehah, betul papa, waktu ngaji di An-Nasru, karena itu masuk janji kebaikan harus dipenuhi. Wah, ini baru nih. Nah, betul papa yang begitu. Kemudian wa ala anna takhsis ba'dil auladi bil hibati makruhun. Ulama sepakat bahwa orang tua memberikan ke sebagian anaknya secara spesial itu makruh. Makruh. Jadi kita memberikan sesuatu, nah ini kepada anak yang ini ada spesial, itu makruh. Jelas ya? Kenapa? Karena nanti efeknya bahaya, akan menimbulkan kecemburuan dan perseteruan dalam keluarga. Kalau dalam Al-Quran itu jelas, ketika Nabi Yusuf bercerita terkait mimpi dan masa depannya bagaimana, kata Nabi Yakub, apa? Jangan ceritakan kepada saudaramu. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Cuma cerita begitu pada bapak. Apa pesannya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kan mimpi bagus. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan memperdayamu. Ternyata setan nyampein. Akhirnya terjadi perseteruan antara Nabi Yusuf, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, ini maksudnya nih, jangan sampai kita yaitu memberi secara khusus kepada satu di antara putra-putri kita. Itu bahaya, nanti akan menimbulkan perseteruan. Naudzubillah. Meskipun kita sebagai manusia kadang ada kecenderungan untuk lebih sayang pada siapa, itu jangan sampai ditampakkan, jangan sampai ditampilkan. Nah ini kenapa tadi khawatir nanti dapat bisikan setan, ini malah kemudian terjadi konflik
keluarga. Ini yang kadang kurang disadari oleh kita. Wa kada tafdilu ba'dihim ala ba'din. Begitu juga makruh orang tua mengutamakan satu dibanding yang lainnya. Ini juga bahaya. Cuma kecenderungan kita, sikap yang sering kita tampakkan, lebih sayang pada anak yang soleh apa yang nakal? Yang kita tampakkan nih, ini pertanyaannya pertanyaan sederhana, jawabannya susah. Yang sering kita tampilkan, kita tampakkan, itu adalah, nah ini, kasih sayang kecenderungan kita pada anak yang soleh apa yang nakal? Kita lebih sayang pada anak yang soleh apa yang nakal? Benar. Hah? Nah, ini perlu dipertanyakan juga nih. Ya, secara manusiawi ya anak soleh, tapi lawong bapak emaknya saja itu ndak nerima keberadaan anaknya yang nakal, apalagi masyarakat sekitar. Jelas maksudnya nih. Jadi emak bapaknya sendiri ternyata tidak menerima keberadaan anaknya yang nakal, tidak kelihatan sayang. Bagaimana dengan orang lain? Lawong bapak emaknya bersikap demi. Ini yang perlu juga kita sadari. Kalau anak soleh, jangankan emak bapak, masyarakat menerima keberadaannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita menjadi bagian dari orang-orang yang punya hubungan erat, penuh kasih dan penuh cinta. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Maksud saya sebenarnya jawab tentang hibah, bukan hibah. Oh iya. Hibah. Beda Agoin sama hak. terus sama hak ya, bukan itu. Nanti dikira hibah itu menggunjing. Baik, silakan yang bertanya juga. Ibu-ibu ya, ibu-ibu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bila sesuatu yang ini banyak menggunakan banyak berpikir keras, tapi jadi bagus karena kan masalah fikih, jadi kelelahan harus bagus. Tapi begitu saja. Ada kasus di masyarakat ini, masalah hibah dan warisan ini, jangan mohon maaf, jangankan orang yang orang yang sering ngaji pun sebenarnya tidak menerima hibah. Sering ngaji pun tidak menerima masalah hukum waris sama hukum hibah ini. Cuma tanya sama kita sendiri, apakah kita sudah menjalankan hukum waris dan hukum hibah ini? Di ahli di sini belum tentu, karena ada penolakan dalam hati kita. Saya contoh, nah ini ada karena kasus ini biasanya kan orang tercontoh. Ada orang memberikan hibah, misalnya untuk masjid atau untuk kegiatan yang lain sudah tercapai, tapi hibah itu tidak dijalankan, misalnya tidak diurus surat-surat, dan datanglah orang generasi kedua yang mengambil alih hibah tersebut. Apakah ketua tersebut, apakah punya hak ahli waris untuk mengambil hibah tersebut? Kedua, secara hukum agama dan hukum Indonesia. Kedua, apakah setelah orang tersebut berhasil mengambil alih hibah ahli waris tersebut, bagaimana dengan orang tuanya ini? Apakah dia mendapatkan dosa? Kan diambil alih oleh ahli waris karena hibah tersebut diambil alih oleh warisnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini terkait tentang hibah. Kalau ada seseorang yang menyerahkan harta miliknya kepada seseorang atau lembaga, maka nanti itu masuk kategori wakaf apa masuk kategori sedekah. Kalau berupa barang seperti bangunan tanah,
yang kemudian diserahkan umumnya nanti disebut dengan wakaf. Ya. Kalau hibah secara umum yaitu pemberian tadi yang sifatnya anjuran. Mau bentuknya nama hibah atau wakaf, maka siapapun tidak boleh kembali mengambil apa yang diberikan, termasuk sang pemberi, apalagi itu orang lain. Jelas ya? Tadi al-aidu, orang yang kembali ngambil, pemberiannya bagaikan asu yang muntah lalu dijilat dan dimakan kembali. Yang boleh itu cuma satu, yaitu orang tua memberikan kepada anaknya lalu diambil kembali, itu boleh. Jadi satu-satunya yang boleh menarik kembali pemberian adalah orang tua memberikan kepada anaknya. Itu yang lain tidak boleh. Pemberinya sendiri tidak boleh kembali mengambil pemberiannya. Saya kalau ngasih pada Pak Olsu sudah diterima, aduh nggak jadi, nggak boleh, karena sudah ada serah teri, nggak boleh. Kecuali ke anak, meskipun sudah 10 tahun diambil lagi. Jelas maksudnya? Jadi saya saja tidak boleh ngambil, apalagi anak saya mau ngambil pemberian yang sudah saya serahkan. Jelas maksudnya nih? Nah, itu satu-satunya yang boleh. Kasus ini dulu terjadi karena ada seorang anak yang sering mengeluh. Orang tuanya itu sering minta, ngeluhnya ke Nabi. Nabi, orang tua saya gini ini. Apa kata Nabi? Antah wa malukah li abikah. Kamu sendiri dan kekayaanmu milik bapakmu, milik orang tuamu. Ini ada anak, ibu orang tuanya itu sering minta, sementara dulu dia tidak pernah minta dikasih. Ya, dulu masih kecil sampai dewasa belum punya, meskipun sudah nikah, tanpa minta orang tua ngasih, apalagi minta. Sekarang orang tuanya yang minta, dia ngeluh ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Antah wa malukah li abik. Kamu sendiri dan kekayaanmu milik bapakmu, milik orang tuamu. Nah, disinilah nanti boleh kembali orang tua ngambil pemberiannya kepada. Dan itu tidak boleh. Jelas maksudnya ya? Jadi ahli waris tidak boleh kembali mengambil pemberian orang tuanya. Karena orang tuanya sendiri tidak boleh ngambil pemberian yang sudah diserahkan, kecuali orang tuanya ngasih ke anaknya. Ini anak dikasih kok sekarang malah nggak ngerawat saya, gitu kira-kira nih. Udah dikasih ini, kasih ini, kok sekarang malah tidak peduli, nggak ngerawat, nggak patuh, nyakitin. Nah, ambil sah. Jelas itu satu-satunya. Saya kira itu ya jawabannya ya. Oh, yang mana lagi? Ustaz itu tadi kan sekarang ahli warisnya berhasil mengambil hibah tersebut. Bagaimana ya kan banyak kejadian masjid atau rumah ibadah atau mungkin rumah nafis yang diwakafkan diambil alih. Dan sudah kejadian. Bagaimana dengan orang yang membeli hibah ini membeli wakaf ini? Oh, yang mendapatkan itu Ustaz. Iya. Bagaimana dapat dosa? Ya kan? Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya baik. Orang tuanya tadi tentunya ini terlepas dari perbuatan anaknya secara umum ya. Cuma kan begini, apakah kan kasusnya begini nih, kalau kita jangan-jangan nih, jangan-jangan dari harta yang diwakafkan, yang dihibahkan ada hak waris anak. Nah gini misalnya nih ya, saya meninggal dunia ya, itu kan ada hak istri, ada hak anak. Saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan tanah, istri saya kan dapat hak, anak saya dapat hak. Ternyata tidak dibagi. Istri saya mewakafkan tanah dan rumah peninggalan saya sebagai warisan. Di situ anak masih boleh nuntut ngambil haknya. Cuma haknya bisa dibedakan ya. Kasusnya
Nih saya nih. Saya meninggal dunia, meninggalkan warisan, tanah, lahan, rumah. Di situ kan namanya tirkah warisan. Istri saya kan punya hak di situ. Anak saya juga punya hak warisan. Tapi kan tidak sedikit budaya itu warisannya tidak segera dibagi. Tapi istri saya sebagai emaknya anak-anak itu terus menguasai. Kan begitu. Lalu ternyata istri saya ini kemudian mewakafkan peninggalan saya, bentuk rumah sama lahan. Anak saya ternyata nggak kebagian, kayak gitu ya. Maka anak saya itu bisa ngambil alih haknya, nuntut ngambil hak. Kenapa? Karena haknya sang anak. Bisa dibedakan nih Mas Yona nih. Karena ada hak, cuma jangan diambil semua. Bisa dibedakan ya. Takutnya kasus begitu misalnya, cuma nggak boleh lebih. Jelas? Ini kadang terjadi begini. Ini kadang yang ditinggal mati, mohon maaf karena mungkin keterbatasan ilmu. Kadang ya sudah, kita kan punya budaya kalau bapak yang meninggal itu kan seringkali tidak dibagi, tapi ibu kan kemudian yang melanjutkan. Padahal ada hak anak. Ini terus begitu. Takutnya nanti sama ibu nggak tahu diwakafkan semuanya. Padahal ada hak. Nanti kalau anaknya nggak punya, kecenderungan nyari itu bisa ngambil alih boleh, tapi haknya sendiri. Tapi kalau anaknya itu kaya, kecenderungan tidak nyari. Itu kalau yang meninggal adalah suami. Tapi kalau yang meninggal istri, ini kira-kira langsung dibagi juga haknya apa tidak nih? Anak. Ini nggak tahu langsung dijual apa enggak kalau bapak ya? Apa gantiin ibunya? Ya, gantiin ibunya. Jadi kalau yang meninggal bapak, ibu sekaligus jadi ayah. Kalau ibu yang meninggal bapak tidak bisa jadi ibu, bisanya nyariin. Bener Pak Ji ya? Jelas maksudnya tadi pemetaannya ya. Jadi pemetaannya demikian. Ya maksud ya. Pemetaan demikian harus ditelusuri. Ya wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu tuh tangguh, bisa jadi bapak. Baik, yang dari ibu-ibu yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Siapa? Mas, tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, apabila ada orang yang menitipkan barang, tapi barang itu udah nggak dipakai, tapi istilahnya dipakai aja gitu. Aku udah punya barang yang lebih bagus, itu gimana? Oh iya. Nitip pakai aja. Nitip apa dulu nih? Pakai aja. Iya. Nitip pakai aja. Kalau nitip bahasa fikihnya adalah wadi'ah. Bahasa Inggrisnya kan deposit kan. Jadilah bank deposito. Wadi'ah. Nitip. Jadi kalau murni nitip harus dijaga. Tidak boleh memanfaatkan tanpa dapat izin. Cuma kalau nitip pakai aja, saya sudah punya yang baru. Kalau lihat teks redaksinya, maka itu suruh dijaga, tapi boleh dipakai, jangan dijual. Cuma kita cek secara urfi, secara budaya, orang kalau bilang nitip pakai aja, itu masuk kategori sebenarnya diberikan, apa nitip dimanfaatkan. Bisa nggak maksudnya nih? Ini kira-kira menurut budaya, transaksi redaksi demikian itu cuma nitip boleh make, apa sebenarnya dikasih? Oh berarti mau ngasih itu sebetulnya. Mau ngasih.
Sebab kalau belum punya yang baru, nitip boleh digunakan. Nah, tapi kalau ini saya punya yang baru, nitip pakai aja, berarti secara urfi bisa dimaknai itu diberikan. Sebab kalau pakai redaksinya nitip pakai aja, nggak boleh jadi milik, tapi boleh memanfaatkan. Jelas ya? Itu bedanya. Hah? Rasa cintanya hilang terus diminta lagi dikasihkan orang lain. Gimana Pak Haji? Maksudnya harusnya tetap itu maksudnya. Gimana Pak Haji? Itu aja gitu aja. Dan biasanya kan diulang ke orang lain. Artinya kayak aku kasihan saya tapi kan dia dapat penegasan di awal. Oh iya. Ya, nggak masuk kan, ada makna itu, makna secara urfi misalnya. Jadi kalau saya datang ke warung, saya datangnya itu ke toko, apapun yang saya katakan, Pak Haji, minta beras 5 kilo, ya kan? Terus minta air, minta gula, terus saya keluar, makasih ya, bayar, saya kan tadi bilang minta. Itu bahasanya minta kan? Itu kayak salah tuh. Kenapa? Masih saja ada. Ternyata suatu kali begitu kita jambah nggak yang berlebihan, diambil lagi. Jadi manusia itu mati, dipastikan. Iya. Itu namanya ada niat terselubung berarti. Ya gitu. Jadi gini, kadang redaksi yang diucapkan itu tidak itu yang diberlakukan. Saya datang ke toko, begini, saya datang ke warung, Mak, Bu, minta gula 5 kilo, beras 5 kilo, terus minta apa? Rokok, terus air, terus ini, terus mau pergi. Bayar dulu belum? Saya kan nggak bilang beli, bilang minta. Nah, jelas maksudnya ya? Jelas tangkap ya? Redaksinya minta, tapi orang secara budaya kalau buka warung pengen ngasih apa pengen jual? Orang datang ke warung pengen minta apa beli? Maka yang berlaku akad mintanya apa transaksi budaya jual beli? Jelas maksudnya? Ntar masuk ke warung nasi, Bu, minta ini. Bayar, saya kan minta nggak beli. Nah, ini jelas maksudnya. Nah, itu istilahnya al-mu'attaf. Apa yang dipahami dalam masyarakat itu yang dimaksud. Apapun redaksi yang dipakai, yang berlaku, yang di masyarakat. Jelas ya? Itu bahaya nanti kalau pakai redaksi itu. Apalagi kan masuk minta ini minta itu gitu. Pulang, saya kan bilangnya minta gitu. Kalau saya Wallahu a'lam bishawab. baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Nah, syuruk ya, baik, terakhir ada apa? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jalinan kita dengan kerabat terdekat, kerabat jauh, sahabat tetangga, terutama anak cucu kita, dijadikan bagian hubungan penuh kasih dan penuh cinta, sehingga kita semua kelak bisa ketemu di surga. Al-Fatihah.